Negeri 2 Kota Tangerangnya. SMK Negeri 2 Kota Tangerang punya 7 jurusan loh. Ada apa aja sih jurusannya? Ada teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, agribisnis ikan hias, agribisnis ternak unggas, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, kimia analisis, dan ada PMHP. PMAP itu apa sih? PMHP adalah pengawasan untuk usaha pertanian. PMAP itu ngapain aja? Nah, mau tahu lebih lanjut? Ikutin kita aja yuk. Let's go. Nah, guys, sebelum kita masuk ke lab dan melakukan pengujian, kita harus pakai APD lengkap dulu nih, guys. Nah, iya nih. Nah, guys, kita udah pakai APD lengkap nih, guys. Langsung aja ikutin kita ke dalam ya, guys. Let's go. Halo. Hai. Nah, sebelumnya kalau kalian lagi ngapain ya? Ini kita lagi ngelakuin pengujian kadar lemak dari pisang kepok putih dalam bentuk tepung. Oh, oke. Prosesnya gimana aja ya pengujian kadar lemaknya? Jadi pertama-tama kita timbang seksama dulu cuplikannya, yaitu berat dari sampelnya sekitar 1-2 gram di dalam gelas piala. Lalu timbang 30 ml HCl 25% dan 20 ml Aquades serta beberapa butir batu didih. Lalu tutup gelas piala dengan gelas arloji dan didihkan selama 15 menit. Lalu saring dalam keadaan panas dan cuci dengan air panas sehingga tidak bereaksi asam lagi. Lalu keringkan kertas saring berikut, isinya pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius. Masukkan ke dalam kertas saring pembungkus atau paper timbel dan ekstrak dengan heksana dan pelarut lemak lainnya 2 sampai 3 jam pada suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Lalu suling pelarut heksana atau pelarut lemak lainnya dan buang ekstrak lemak. Lalu dinginkan dan timbangkan pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius. Lalu ulangi prosesnya sampai dapat bobot konstan. Oh, oke, jadi gitu ya, makasih. Terus kalau tujuan dari pengujian ini gimana ya? Pengujian tapi Tujuan dari pengujiannya apa? ya, buat ngetahuin kadar lemak. Mengetahui kadar lemak. Oke, makasih ya. Oke guys, ini adalah proses pengujian kadar lemak. Nah, yang ada di bawah sini adalah cairan heksana. Cairan heksana ini akan menaik ke atas hingga penuh lalu turun mengenai lemak-lemak di sini. Jadi sekarang kita di sini lagi bersama guru konsentrasi keahlian dari Ibu siapa, Bu? Ibu Kristina Bakaro. Ya, biasanya dipanggil Ibu CB. Ibu CB. Ibu dari kapan mengajar? Ibu ngajar dari tahun 2014-2015. Apa saja ilmu keterampilan yang dipelajari di jurusan pengawasan hasil pertanian? Jadi kalau bicara tentang keterampilan ilmu di konsentrasi keahlian PMHP ya, pengawasan mutu hasil pertanian itu banyak. Tapi memang kita lebih condong ke pengujian mutu di laboratorium, yaitu dengan biasanya sampelnya itu adalah bahan pangan, ya kan, makanan atau bahan pangan. Tapi juga kita juga menganalisis salah satu sampel non pangan juga, itu contohnya air limbah, kemudian bisa menganalisis di bidang kosmetik begitu. Tapi pada intinya keterampilan yang harus dimiliki adalah skill yang harus memang dimiliki oleh siswa-siswi PMHP itu adalah memang mereka mampu menerapkan ya kerja di lab itu dengan baik dan tepat. Pasti itu persiapannya ya, persiapannya untuk ke industri kelas 12. Kemudian untuk apa lagi? Untuk ke dunia kerja nantinya. Kalau misalkan kalian mau melanjutkan bisa juga karena kalian udah punya keterampilan atau skill itu,
Mungkin kalian unggul di keterampilan, tapi pengetahuan juga nggak direndahkan ya. Siapa tahu yang namanya SMK dengan keterampilan yang ada pasti diikuti dengan pengetahuan yang juga baik. Gitu. Ya Bu, kasih Bu. Selanjutnya nih Bu, mengapa pengawasan mutu hasil pertanian penting dalam industri pangan? Jadi itu kalau pengawasan mutu kita bicara tentang konsentrasi kalian, tapi kalau industri pangan itu berbicara terkait pengujian mutu. Kenapa pengujian mutu ini penting untuk industri pangan? Satu, kita kan mau tahu produk yang dikeluarkan oleh suatu industri itu layak atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. Kita udah belajar tuh yang namanya keamanan pangan, kemudian hak asasi sipil dan sebagainya. Nah itu kenapa berperan di situ. Kemudian kita bisa lihat dari kemasan ya, nggak, konsumen itu nggak usah lagi mereka nanya atau melakukan pengujian, tapi dengan adanya pengujian mutu yang sudah diinfokan di kemasan seperti AKG, angka kecukupan gizi, contohnya karbohidrat, protein dan sebagainya sudah tertera di situ, maka konsumen bisa tahu mana produk yang akan dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Itu sih pentingnya ya. Kemudian apalagi? Ada lagi penentuan expired date. Biasanya ini di pengujian mikrobiologi. Jadi memang pengujian mutu itu sangat penting untuk industri pangan karena terkait produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Begitu. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang membutuhkan lulusan dari jurusan ini dan apa peran mereka di lapangan? Kalau bicara tentang lulusan ya, itu berdasarkan study alumni ya yang udah mengisi data tahun ini, itu umumnya memang alumni itu terserap di industri. Tapi karena kalau kita lihat industri itu tidak tiap tahun itu selalu misalkan ada pengurangan karyawan, pasti mereka juga ada masa pensiun. Maka umumnya ada sebagian dari 100% itu kurang lebih 50% itu memang masuk ke dunia industri pangan sesuai dengan jurusan yang alumni ampuh begitu. Tapi dari 50% sisanya itu kurang lebih 30% itu memang mereka berwirausaha. Nah, maka kenapa memang berwirausaha itu dipelajari di kelas 11, kelas 12, memang tujuannya itu, tujuan akhirnya untuk menciptakan lulusan atau alumni yang memang memiliki jiwa wirausahanya yang sudah baik. Kemudian 20%-nya kemana Bu? Nah, seperti biasa ya, siswa SMK itu tidak dipungkiri atau alumni itu akan melanjutkan pendidikan. Begitu. Kemudian tadi kenapa mereka penting ya? Ya, karena memang kalau khususnya di industri pangan ya, jurusan yang memang memiliki skill atau keterampilan tentang di lab pangan, ya mereka akan lebih unggul dibandingkan lulusan SMA. Misalkan ada rekrutmen anak SMK dengan SMA, pasti anak SMK yang dari keluaran dari analis kimia, pengawasan mutu, APL itu akan lebih unggul di lab. Begitu. Maka itu adalah keunggulan dari siswa SMK itu sendiri, terutama jurusan PMHP. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, di mana lulusan jurusan ini biasanya bekerja setelah lulus dan bidang apa yang menjadi fokus mereka? Kalau dibilang fokus susah juga ya, namanya lapangan pekerjaan tidak selalu satu jurusan dengan jurusan kalian sekolah. Ya, jadi kalau ditanya lulusan atau alumni dari SMK 2 konsentrasi kalian PMHP itu memang banyak yang mengisi di industri pangan. Contohnya ada PT Mayora, Indofood, kemudian Gandum Mas Kencana, PT Selindo, BTCU. Mungkin sebagian besar industri pangan di Kota Tangerang khususnya itu memang diisi oleh siswa-siswi SMK Negeri 2 dengan konsentrasi kalian PMHP. Tapi selain itu ada juga yang mengisi bidang lain. Contohnya mungkin ada yang bekerja di lintas jurusan. Itu contohnya di Indomaret,
kemudian ada yang di outlet, restoran. Ya itu tidak dipungkiri karena memang kebutuhan pekerja atau karyawan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita miliki skill kita. Begitu. Tapi kan selama kita sekolah kan ada beberapa ilmu yang kita dapat ya, bukan hanya di lab aja. Nah maka memang alumni jurusan PMHP itu dipersiapkan bisa mengisi semua bidang gitu. Jadi memang kita harus berani itu ya. Bu, pertanyaan pertama, kapan berdirinya jurusan PMHP di sekolah SMKN 2 Kota Tangerang? Kalau melihat dari sejarah ya, sejarah itu dulu itu tahun 1976 memang yang pertama itu adalah THP dulu, teknologi hasil pertanian. Kemudian habis itu berubah lagi menjadi TPHP, teknologi pengolahan hasil pertanian. Nah, biasanya dari dulu itu THP 1, THP 2. Kemudian TPHP, TPHP 1, TPHP 2. Nah, pada saat tahun 2013 karena memang di industri pangan selain dibutuhkan di bagian produksi juga harus mengerti di bagian mutu. Maka dari situ walaupun pada saat TPHP maupun THP pada saat itu juga ada mata pelajaran terkait pengujian mutu, tapi belum spesifik atau khusus seperti sekarang. Jadi maka pada tahun 2013 itu dipecah. Jadi ada bagian APHP. Ya kalau dulu itu masih TPHP 1, TPHP 2. Tapi kalau sekarang udah APHP kemudian PMHP. Jadi ada yang bagian pengolahan atau produksi, kemudian ada yang bagian pengujian mutu di lab. Begitu sih awal sejarah singkat dari terbentuknya PMHP. Sampai sekarang juga APHP dan PMHP. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pengawasan mutu dilakukan untuk memastikan hasil pertanian memenuhi persyaratan kualitas? Jadi kalau bicara konsentrasi kalian tuh pengawasan mutu, tapi kalau di labnya pengujian mutu, ya gitu ya. Jadi bagaimana pengujian mutu ini dapat menentukan kualitas dari suatu produk ya tentunya kita melakukan analisis, ya kan? Kalian kan juga belajar tuh terkait analisis, umumnya adalah analisis proksimat. Nah, analisis proksimat itu terdiri dari biasanya ada analisis kadar air, kadar abu, karbohidrat, protein, dan serat umumnya. Bagaimana nih kualitas itu misalkan tercapai atau tidak? Kita kan punya standar. Standar yang kita gunakan umumnya adalah standar nasional Indonesia. Di situ ada kisaran atau range kadar. Nah, pada saat kita melakukan pengujian kemudian menggunakan metode yang sesuai dengan acuan, nah kita hitung berapa kadar yang kita peroleh atau kita analisis. Jika hasilnya itu berada di range, maka kadarnya sudah mencapai kualitas yang ditentukan. Begitu. Kalau misalkan tidak mencapai, biasanya kalau pihak industri mengadjust atau menambahkan apa yang kurang. Gitu. Contohnya kadar proteinnya tidak tercapai, ya mereka harus menambahkan supaya kualitas itu tercapai dan mutunya baik. Begitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian pertanyaan kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.